Tanggal 27 Rajab itu dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia sebagai Rejeban yang dihubungkan dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Kenapa kok tanggalnya itu 27 Rajab? Padahal itu ada perdebatan, Pak Bu. Ada yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu bukan di bulan Rajab, tadi di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Syawal. Ada yang mengatakan di bulan Dzulhijjah maupun di bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Jadi pandangan itu tidak hanya mengarah pada bulan apa? Rajab. Harinya juga ada beberapa pendapat. Kalau kita merayakan tanggal 27 Rajab, itu harinya hari apa? Memang kebetulan besok hari Senin, pas Pak itu. Tapi tidak hanya hari Senin, ada yang mengatakan hari Jumat, kemudian juga hari Sabtu. Tapi pandangan yang populer itu hari Senin. Sehingga kalau kita baca di Fathul Mu'in, kitab apa? Fathul Mu'in. Ini kitab yang berulang-ulang kita jadikan rujukan untuk melihat bagaimana pandangan atau amalan yang ada di Indonesia. Karena secara umum bersandar pada kitab apa? Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Di sana dikatakan wa furidhat lan den farduake apa salat 5 waktu Lailatul Isra'i ing dalem bengi Isra ba'da nubuwati ing dalem sakwise kenabian. Maksudnya sakwise Muhammad diangkat dados napa? Nabi. Usiane pinten Pak Bu? Sing jenengan ilingnya 25 itu Bu. 25 itu usia nikah itu. Saya ngomong kenabian kok. Kenabian mbek nikah penting di? Hah? Penting kan? Penting karo-karone. Jadi usianya Nabi 40, Pak Bu. Dan Nabi itu rata-rata diangkat di usia 40. Karena usia 40 itu usia yang orang itu berpikirnya matang. Independen, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua, secara ekonomi kadang-kadang juga sudah mapan. Yang ketiga, secara status sosial itu sudah punya peran di masyarakat. Sehingga Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi di usia 40, bukan 25 ya. 25 itu nikah. Bi asyri sinina wa thalathati asyhurin. Setelah kenabian bi asyri sinin lebih 10 tahun wa thalathati asyhurin dan 3 ulan. Berarti usia Nabi ketika Isra itu usianya berapa Pak? Bu, 50 lebih 3 bulan. 50 lebih 3 bulan. Lailata sab'in wa isyrina min Rajab. Malam 17 Rajab. Sehingga kitab ini secara umum pandangannya itu diikuti oleh masyarakat muslim atau umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia. Kalau kita cek lagi Pak Bu, di kitab Nurul Dholam, nur itu cahaya, janur itu janur, janur. Makanya ini nikahi kayak nek januri, maksudnya nure teko, pangerannya datang. Pangeran sing nikah itu Bu.
Nah, itu nurul dolam. Nur itu cahaya, dolam itu kegelapan. Berarti cahaya yang menerangi kegelapan. Sing ditulis oleh guru Islam di Nusantara. Siapa? Mbah Nawawi Al-Bantani. Yang ada anggapan Mbah Ahmad Dahlan pernah berguru ke Mbah Nawawi Al-Bantani. Kita jadikan referensi, Pak, meskipun kita tidak selalu cocok. Demikian juga Fathul Mu'in, kan kita tidak selalu cocok dengan Fathul Mu'in, tapi tidak semua yang ada di Fathul Mu'in itu kita tolak ya, karena Muhammadiyah kan tidak bermadhab. Artinya literatur atau kitab-kitab kuning ini penting untuk kita baca, meskipun tidak harus dari A sampai Z kita terima itu. Di Nurul Dolam itu syarahnya Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini pernah ngaji, Pak, Bu? Pernah? Masih hafal, Bu? Yo lali. Dimin nggak hafal, saya lali itu. Nah, itu isinya tentang akidah-akidah dasar yang dinadomkan atau yang disyairkan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari atau Al-Asy'ari Al-Maliki. Itu disarah di kitab Nurul Dolam. Di sana dikatakan, lakinnal masyhura kana dzalika lailatal itsnain lailatas sabi'i wal isrina min Rajab qabla al-hijrati bisanatin. Ada beberapa pandangan tadi. Akan tapi pendapat yang paling terkenal peristiwa Isra itu di malam Senin, kayak sekarang itu. Betulan ini. Pas itu. Nanti ada yang mau Isra nanti habis ngaji kita Isra. Isra itu perjalanan malam. Betul. Sama Pak Qadir, ketua rombongannya Pak Qadir. Kita Isra, tapi nggak bisa Mi'raj, Pak. Mi'raj naik. Gimana naiknya? Nggak naik pesawat. Nah, tadi yang terkenal itu malamnya malam Senin Lailatul Sabi'i wal Isrina min Syahri Rajab, pas itu malam 27 Rajab qoblal hijrati bisanah, sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah. Baru setelah itu Nabi hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tapi pendapat ini, Pak Bu, meskipun secara umum jenengan yakini, pendapat ini nggak lepas dari kritik atau ada yang mempermasalahkan. Bagaimana Isra itu di bulan Rajab, Khadijah itu meninggalnya di bulan Ramadan. Sehingga yang mengatakan di bulan Rajab itu dipersoalkan. Tapi meninggalnya Khadijah di bulan Ramadan itu juga tidak menjadi kesepakatan. Yang sangat mungkin Khadijah itu nanti meninggal juga di bulan Rajab. Karena Abu Thalib itu meninggal di bulan apa, Pak? Di bulan apa? Bulan Rajab. Nanti di kitab Al-Barzanji, berjanjian, Bu. Siapa tuh gak, Bu? Dek biyen ya iso berjanjian, Bu. Suaranya enak atau cempreng? Atau fals? Di Al-Barzanji itu dikatakan wa mata Abu Thalibin fin nisbi Syawalin min asyiril bi'tsah. Abu Thalib itu meninggal tadi Finis Syawal, tapi kita nggak sepakat di keterangan kita berjanji. Kita kuatkan pendapat yang mengatakan di Rajab. Min asyiril bi'tsah, dari tahun ke-10 setelah kenabian. Kalau ini sepakat enggak, Pak?
Sepakat sebagaimana keterangan kitab Fathul Mu'in yang usianya Nabi berapa? 50 lebih 3 bulan gitu. Tapi tidak di pertengahan bulan Syawal, tapi sangat mungkin di Rajab. Terus di sana dikatakan wa talathu Khadijatu ba'da thalathati ayyam, dan diikuti Khadijah setelah 3 hari. Ada 2 pendapat. Khadijah meninggal 3 hari setelah kematian Abu Thalib. Ada yang mengatakan 2 bulan. Kalau kita katakan 2 bulan berarti kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebagaimana pendapat tadi Pak, yang memaksa kalau Khadijah itu harus meninggal di bulan Ramadan, karena dipahami dia mengikuti 2 bulan setelah kematian Abu Thalib. Tapi di kitab Al-Barzanji dia Pak? 3 hari setelah kematian Abu Thalib. Dan sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau pandangan kita Isra Mi'raj itu 27 Rajab, ya memang masih argumentatif. Tapi namanya sejarah, tetap kita tidak bisa memastikan. Ini hanya dugaan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, sehingga di Indonesia maupun di dunia Islam itu dirayakan 27 Rajab.